Salam God Lovers dimanapun berada. Percaya masih ada jalannya Tuhan. Bagi orang percaya, bagi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Shalom, selamat pagi warga kerajaan Tuhan. Pagi ini senang kembali bersama-sama, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan renungan pada pagi hari ini saya berikan judulnya kekejutan yang tiba-tiba. Kalau kita baca dalam kitab Amsal 3, 24, 25, 26. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kamu dari jerat. Kalau kita baca lengkap kitab Amsal pasal yang ketiga, judulnya di sana berkat dan hikmat. Saya akan kembali menekankan di ayat 25. Alkitab berkata, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang.
di bagian A-nya, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Di dalam perjalanan kita, sering sekali kita terkejut. Ada dua terkejut. Terkejut membuat kita kaget dan sedih menangis. Tapi ada yang membuat kita terkejut, membuat kita tertawa dan penuh dengan sukacita. Saya pernah mengalami yang pertama. Terkejut, kaget luar biasa. Saya ingat ketika anak saya yang pertama kuliah di Udayana di Bali. Saya sedang berdoa dengan teman-teman di jaringan doa. Lalu tiba-tiba ada masuk telepon ke handphone saya dari Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Dan berkata, apakah ini ayah daripada Priscilla Joel? Saya bilang, iya Pak, Bapak dari mana? Lalu dia bilang, Pak, kami dokter UGD di Rumah Sakit Sanglah. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Saya pikir penipuan, lalu saya langsung telepon teman yang di Bali. Memang benar anak saya sedang ada di UGD. Itu kekejutan yang membuat saya shock. Kekejutan yang membuat saya mengalami kegelisahan. Dan akhirnya pada hari yang sama saya langsung terbang ke Bali untuk melihat dan merawat anak di sana yang sedang dirawat. Tapi ada kekejutan yang tiba-tiba juga yang bisa membuat kita tertawa. Saya punya seorang kakak, lalu dia pergi ke mall dengan anaknya. Lalu setelah dia belanja, dia dapat kupon undian. Undian dapat mobil. Lalu ketika dia dapat kupon itu, lalu pas di hari itu juga diundi, lalu dia masukkan kupon itu. Datang katanya kepada mamanya, Ma, kita tunggu dulu, Ma, kita tunggu dulu. Mana tahu kita dapat, begitu. Nah, mamanya bilang begini, kau ada-ada aja. Udah pulang, kita pulang. Tapi mereka akhirnya menunggu. Dan ketika diumumkan, dikocok, diambil kupon-kupon itu, dan diumumkan atas nama anak daripada kakak saya ini, dia mendapatkan sebuah mobil ras sebagai hadiah daripada undian itu. Itu namanya kekejutan yang tiba-tiba yang membuat kita tertawa penuh dengan sukacita. Tapi kekejutan apapun itu, apakah kekejutan yang tiba-tiba membuat kita menangis atau kita tertawa? Tapi Alkitab bilang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Tuhanlah yang akan menjadi perteduhanmu. Tuhanlah yang akan menjadi jawabanmu. Dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Hari ini, apakah saudara sedang mengalami kekejutan yang tiba-tiba? Kekejutan yang membuat kita menangis. Ada kabar baik hari ini. Bahwa Tuhan juga sanggup sebentar lagi membuat kekejutan yang namanya menangis itu menjadi kekejutan yang berikutnya yang akan kita tertawa. Jadi sama seperti keponakan saya tadi. Dia terkejut tiba-tiba. Kenapa? Karena itu membuat dia tertawa. Dalam perjalanan kita, dalam mengiring Tuhan, tak ada satu musim yang tetap. Ada musim-musim yang memang harus kita lewati. Yang kadang-kadang membuat kita menangis. Yang membuat kita tertawa. Tapi saya mau sampaikan begini Bapak Ibu sekalian. Di musim yang manapun itu, ayo mari kita tetap enjoy menjalani hidup kita dengan menantikan Tuhan sebagai penolong kita yang akan juga bisa membuat kita terkejut tiba-tiba dalam pertolongannya. Kenapa? Saya percaya bahwa masa-masa sukar sekalipun yang sedang kita alami, bukankah di sana masa sukar kita itu adalah lahan bagi Tuhan untuk mengerjakan terobosan, mengerjakan mukjizat, mengerjakan pertolongan. Jadi ketika kita hari ini dihadapkan dengan keadaan sukar sekalipun, bilang begini sama Tuhan. Tuhan, sesuai dengan kitab ini, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Hari ini aku minta kekejutan yang tiba-tiba yang membuat aku tertawa. Kalaupun mungkin ada sedang menangis, tapi akan ada waktunya membuat aku mengalami kekejutan yang tiba-tiba yang membuat aku tertawa. Tetap semangat dalam Tuhan. Hari ini persoalan kita tak ada satupun yang permanen. Persoalan itu just temporary,
Artinya hanya sesaat sebagai latihan-latihan kita. Makanya tetap kuat dalam Tuhan, nantikan terus karena Tuhan yang akan memberikan kita kekejutan yang tiba-tiba. Kita berdoa. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Kami tidak takut karena Engkau lah yang menjadi sandaran kami. Kami tidak takut karena Engkau lah yang menjadi penolong kami. Hari ini kalau kami sedang dihadapkan dengan persoalan yang membuat kami terkejut tiba-tiba dan kami menangis. Kami tahu ini pun waktunya sebentar. Sebentar lagi Engkau akan mengubahkannya yang membuat kami mengalami kekejutan yang tiba-tiba yang membuat kami boleh tertawa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya di setiap musim Tuhan nyata. Di setiap musim Tuhan hadir. Aku berdoa untuk semua jemaat-Mu hari ini. Kalau ada mereka di antara mereka yang sedang mengalami persoalan di dalam menjalani kehidupan mereka, hari ini ingatkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang menjadi sandaran kami, yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita, yang sanggup mengubah kekejutan yang membuat kami menangis menjadi kekejutan yang membuat kami tertawa. Terima kasih. Mari meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dalam Tuhan. Shalom.